Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para sahabat peserta kajian di Markas Al-Kafi yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kafi li Syarhi Nazam Asy-Syinkiti 'ala Al-Ajrumiyah An-Nahwi. Pada kesempatan ini kita akan memasuki pada al-babul awal, yaitu muqaddimah nazam. Al-babul awal muqaddimah nazmul ajrumiyah. Qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abba wasmuhu Muhammadu, Allah fi kulli al-umuri ahmadu, musalliyan ala rasulil muntaqa wa alihi wa sahbihi dhawit tuqa. Wa ba'du fal qasdu bidal manzumi tashilu mansuri li ajrumi liman arada hifdaha wa ashura alaihi ayyafadha ma qad nusira. Wallaha asta'inu fi kulli amal ilaihi qasdi wa alaihi al-muttakal. Ini bagian nazam pada bab pertama, yaitu bab muqaddimahnya, pendahuluan dari pengarang kitab nazam ini, yaitu Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abdi Ahmad Muzammili, sebagaimana biografinya sudah saya urai pada pertemuan sebelumnya. Muqaddimatun nazam, muqaddimah, pendahuluan nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Bada al-muallifu, bada memulai al-muallifu, siapa pengarang, yakni siapa tadi? Abu Abdillah Muhammad bin rahimahullahu rahimah, semoga memberikan rahmatku terhadap muallif. Allah, siapa Allah? Bil basmalati, dengan basmalah. Bil basmalati, dengan basmalah. Tabarrukan, karena mengharap barakah. Waqtidaan, dan mengikuti bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu, di mana kana ada an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kataba, jika menulis siapa Nabi, idza kataba, jika menulis siapa Nabi, kitaban, terhadap sebuah kitab atau tulisan, basmalah, maka berbismillah siapa Nabi. Wa kataba, dan menulis siapa Nabi, bismillahirrahmanirrahim, terhadap bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibn Abdillah, dari Muhammad ibn Abdillah, ila Hirqalah, terhadap Hercules, Adhi Rumi, petinggi Rum pada masa lalu. Kama sabata, kama sebagaimana sabata tetap apa indal Bukhari, menurut Bukhari. Jadi sebagaimana kebiasaan para ulama, para muallif, para musannif, para pengarang, ketika mereka
menulis atau menyusun sebuah karya, maka mereka selalu memulainya dengan menulis basmalah terlebih dahulu. Apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Tabarrukan, ya, karena mengharap barakah dari apa yang tersirat dari bismillah itu sendiri, juga iktidaan, ya, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana Rasulullah ketika beliau ingin menulis surat, misalkan ingin menulis sesuatu, menulis surat terhadap para pimpinan pada masa dulu, beliau senantiasa memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi idza kataba basmalah. Basmalah ini kalau dalam kajian linguistik Arab bagian dari an-nahtu. Apa itu an-nahtu? Kalau dalam bahasa Indonesia singkatan. Istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia sederhananya singkatan. Jadi basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sudah bagian dari kebiasaan para muallif, para musannif, bahkan pengarang-pengarang buku di Indonesia juga demikian. Ketika beliau ingin memulai tulisannya, beliau senantiasa memulainya dengan bacaan Bismillah terlebih dahulu, menulis Bismillah terlebih dahulu. Qala Ibnu Abba wasmuhu Muhammadu Allah fi kulli umuri Ahmadu. Qala berkata Ibnu Ab, siapa Ibnu Abah? Wasmuhu yang namanya apa itu? Siapa itu Ibnu Abah? Wasmuhu yang namanya siapa itu Ibnu Abah? Muhammadun aslinya, ya, Muhammad, tetapi ini karena syair kemudian dibaca Muhammadu. Wasmuhu yang namanya siapa Ibnu Ab? Muhammadun adalah Muhammad. Jadi maksudnya dirinya sendiri itu. Qala Ibnu Ab wasmuhu, berkata saya, gitu. Allah terhadap Allah. Jadi qala berkata Ibnu Ab, siapa Ibnu Ab? Wasmuhu yang namanya siapa Ibnu Ab? Muhammadun, yaitu Muhammad. Allah terhadap Allah fi kulli umuri, di dalam setiap urusan. Hal Ahmadu, memuji siapa? Saya. Setelah itu musallian, semoga salawat, musallian semoga salawat, bersalawat ala rasuli, atas Rasulullah, ala rasuli, atas Rasul, musallian salawat, musallian salawat ala rasuli, atas Rasul, al-muntaqa yang terpilih, al-muntaqa yang terpilih, wa alihi dan keluarganya siapa Rasul, wa sahbihi dan sahabatnya siapa Rasul, zawit tuqa yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Ab, berkata siapa Ibnu Ab? Yaqsudu, bermaksud an-nadhim, siapa nadhim, nafsuhu terhadap dirinya siapa nadhim. Wasmuhu yang namanya an-nadhim, wasmuhu yang namanya siapa an-nadhim, Muhammadun, yaitu Muhammad. Jadi ketika beliau bernadhim qala Ibnu Ab wasmuhu Muhammad, itu sebenarnya dirinya gitu. Qultu, saya berkata. Jadi yang dimaksud dengan Ibnu Ab wasmuhu Muhammad ini adalah dirinya, bukan orang lain. Bukan orang lain. Summa hamidal muallifu, summa kemudian hamidah memuji al-muallifu, siapa pengarang, dirinya gitu, Allah terhadap Allah, wahdahu
wahdahu esanya, wahdahu wahdahu esanya siapa Allah fi kulli umuri di dalam setiap fi kulli umurihi di dalam setiap perkaranya siapa Muhammad atau Nabi wa syu'unihi dan urusannya siapa Nabi. Jadi di pada bait pertama ini qala Mu'ab asmu Muhammad Allah fi kulli umur, dan dia mengenalkan dirinya terlebih dahulu, siapa saya adalah Muhammad. Setelah menyebutkan dirinya baru beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam setiap hal, dalam setiap urusan kita harus senantiasa melanturkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunaka riwayatun ukhra, hunaka di sana riwayatun ukhra, riwayat yang lain. Apa? Qala Ubaidul Rabbi Muhammadu Allah fi kulli umuri ahmadu. Jadi ada riwayat lain ini. Tetapi yang masyhur adalah qala ibnu Aba wasmuhu Muhammadu Allah fi kulli umuri ahmadu. Tetapi ada riwayat lain yang mengatakan qala Ubaidu Rabbihi Muhammadu Allah fi kulli umuri ahmadu. Jadi riwayat yang lain mengatakan qala berkata Ubaidu Rabbi. Secara makna tidak jauh berbeda dengan bait-bait yang lebih masyhur. Secara makna hanya perubahan katanya. Qala berkata Ubaidu Rabbi, ini yang berubah. Kalau yang pertama qala Ibnu Ab wasmuhu. Tetapi di riwayat yang lain dikatakan Ubaidu Rabbi. Qala berkata Ubaidu Rabbi, hamba kecil Tuhannya. Hamba yang kecil. Ubaid itu abidun, kemudian disirat tasghir menjadi ubaid. Abidun hamba, kalau ubaid hamba yang kecil gitu. Rabbi Tuhannya. Tuhan siapa Ubaid? Muhammad, yaitu Muhammad. Allah terhadap Allah fi kulli umuri, di dalam setiap urusan Ahmadu memuji siapa saja. Jadi qala berkata Ubaid siapa Ubaid hamba yang kecil Rabbihi, di hadapan Tuhannya Ubaid. Muhammad, yaitu Muhammad. Allah terhadap Allah fi kulli umuri, di dalam setiap urusan Ahmad memuji siapa saja. Ba'da an hamidal mu'allaf Allah Ta'ala, ba'da setelah an hamida memuji al-mu'allif, siapa mu'allif Allah terhadap Allah Ta'ala maha tinggi siapa Allah. Wa asna dan memuji siapa mu'allif alaihi terhadap Allah, menyanjung wasna dan menyanjung siapa mu'allif alaihi terhadap Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya mu'allif yusolli bersalawat siapa mu'allif ala nabihi atas nabinya siapa mu'allif al-muntaqa yang terpilih, ay al-mukhtar yang terpilih. Wa shalla dan bersalawat juga siapa mu'allif ala alihi atas keluarganya siapa mu'allif. Siapa itu? Hum, mereka adalah atba'ur rasuli, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala dinihi atas agamanya siapa Rasul, au aqaribihi al-mu'minina, atau para kerabat Rasul al-mu'minina yang beriman. Summa ja'a kemudian datang qauluhu, apa perkataannya mu'allif, qauluhu apa perkataannya siapa mu'allif, wa sahbihi yaitu wa sahbihi. Wahia dan
Adapun kalimat sahbi, jam'u sahibin adalah jamak atau bentuk plural dari kata tunggal sahib. Jadi sahbun ini merupakan bentuk plural atau bentuk jamak dari kata tunggal sahib. Jadi kalau sahib itu satu sahabat saja, tetapi kalau suhbun itu lebih dari satu, 3 minimalnya. Mislu rabbin jam'u rakibin, sebagaimana lafaz rabbun jam'u rakibin yang merupakan jamak dari kata rakib. Wal muradu dan adapun yang digendak, yang dimaksud bisobihi dengan kata sohbihi, sahabatun nabiyyi, yaitu para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa kemudian qala berkata al-muallif zawit tuqa lafaz kalimat zawit tuqa ay ashabut tuqa, yaitu ashabut tuqa yang memiliki ketakwaan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini musannif atau nazim ketika beliau sudah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang setiap apapun urusan kita, apapun pekerjaan kita harus senantiasa dinisbatkan atau diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita misalkan mendapatkan memiliki kemampuan untuk melakukan ini dan itu, maka kita harus senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebenarnya tidak bisa apapun, tidak mampu berbuat apapun kecuali tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita sebagai umat, sebagai hamba Allah, harus senantiasa memuji kepadanya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap urusan, dari setiap pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Maka setelah beliau memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan dengan bersolawat, berdoa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya. Siapa keluarganya? Atba'ur Rasul ala dinihi. Jadi wa aqaribihi. Jadi di sini ala ahli bukan berarti ahlul baitnya. Tidak berarti hanya ahlul baitnya. Tetapi juga yang dimaksud di sini adalah atba'ur Rasul ala dinihi. Mereka yang mengikuti Rasulullah atas agamanya, au aqaribihi al-mu'minin, atau orang-orang terdekat mereka yang terdekat Rasulullah yang beriman. Jadi kita selama kita mengikuti Rasulullah dalam agamanya, selama kita beriman kepada Allah dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga kecepretan, juga mendapat doa dari pengarang kitab ini yang termaktub dalam baitnya wa alihi. Jadi kata ali ini bukan hanya bukan hanya keluarga Rasulullah dalam artian ahlul baitnya, bukan hanya itu, tetapi juga para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk dalam kategori wa alihi di sini. Wa alihi. Kemudian juga washabihi, ya. Kalau washabihi memang yang dimaksudkan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita tahu definisi seorang sahabat adalah mereka yang pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana misalkan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain yang pernah berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menurut pendapat yang masyhur.
Zawit tuqa artinya ya mereka memang diberikan keistimewaan, ya, memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du dan setelah itu fal qasdu bidzal mandu wa ba'du fal qasdu bidzal mandumi tashilu mansur ibn ajurumi. Wa ba'du dan setelah itu fal qasdu maka ada pun tujuan bidal manzumi dari nazam ini tashilu mansur ibn ajurrum. Tashilu adalah mempermudah, mansur ibn ajurrum mempermudah, kitab nasar ibnu ajurrum mempermudah kitab matan jurmiyah yang kita kenal selama ini. Jadi tujuan dari disusunnya, cikal bakal disusunnya nazam ini, nazam as-Singkiti ini yang ditulis oleh tadi Abu Abdillah Muhammad bin tujuannya adalah untuk mempermudah kitab nasar atau kitab matan ajrumiyah yang sudah masyhur sebelumnya. Karena kita tahu dalam tulisan Arab itu, kalau dalam sastra Arab kan tulisan itu ada macam dua. Yang pertama ada nasar yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan prosa. Kemudian yang kedua adalah syair yang kita kenal di dalam bahasa Indonesia puisi. Maka kalau kitab jurmiyah yang kita kaji selama ini, yang insya Allah nanti kita juga akan mengkaji kitab itu, Al-Kafi, misalnya Al-Kafi fi syarhi matan al-jurmiyah, yang alhamdulillah saya sudah mendapat sanad dari kitab matan al-jurmiyah ini, juga mendapat sanadnya Al-Kafi juga mendapat juga, insya Allah kita kaji. Nah kitab ini bentuknya nasar gitu, prosa. Maka untuk mempermudah menghafal, mengingat nasar itu, kemudian Syekh Muhammad ini atau Abu Abdillah di sini berusaha menazamkan nasar yang sudah ditulis oleh Ibnu Ajurrum itu. Makanya kemudian terbentuklah kitab ini. Jadi fal qasdu bidzal manzumi tashilu mansur ibn ajurrum. Jadi tujuan dari disusunnya, dikarangnya kitab nazam as-Singkiti ini adalah tujuannya untuk mempermudah kita menghafal atau memahami, mengingat kitab nasar, kitab matan yang sudah ditulis sebelumnya oleh Ibnu Ajurrum. Qauluhu kata musannif ya. Qauluhu kata muallif ya. Wa ba'du wa qauluhu adapun katanya perkataannya muallif wa ba'du, lafaz wa ba'du. Apa itu wa ba'du? Faslu khitabin adalah fasal khitab. Maksudnya adalah pemisah khitab, ungkapan-ungkapan yang terletak sebelumnya. Jadi faslu ya, jadi wa ba'du ini fungsinya adalah fasal, pemisah. Faslu khitabin, pemisah khitab yang terletak sebelumnya. Khitab ini maksudnya kalimat-kalimat atau jumlah-jumlah yang terletak sebelum wa ba'du itu. Wahia dan kalimat wa ba'du ini sunnatun adalah sunnah. Jadi memang sunnah meletakkan wa ba'du ini, wa ba'du sebagai pemisah dari khitab yang terletak, khitab atau kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang terletak sebelum wa ba'du.
Lakinnaha tetapi kalimat wa ba'du, lakinnaha tetapi apa kalimat wa ba'du muqayyadatun diikat, muqayyadatun diikat bilafzi amma ba'du dengan lafaz amma ba'du, bilafzi amma ba'du diikat dengan lafaz amma ba'du. Amma qawluhu adapun perkataan siapa musannif wa ba'du, lafaz kalimat wa ba'du, fal waw maka adapun waw pada wa ba'du itu naibatun adalah pengganti an amma ba'du dari amma ba'du. Jadi meletakkan amma ba'du sebagai pemisah, sebagai pemisah dari ungkapan-ungkapan yang biasanya digunakan dalam muqaddimah ketika kita berpidato, ya. Itu sunnah hukumnya sebenarnya, sunnah. Jadi misalkan kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian amma ba'du. Jadi meletakkan amma ba'du setelah kita bertahmid, memuji kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Kemudian setelah itu meletakkan kalimat amma ba'du, itu merupakan kesunatan. Mana yang lebih tepat antara amma ba'du dengan wa ba'du? Di sini sebenarnya yang paling tepat adalah amma ba'du, bukan wa ba'du. Makanya kemudian di sini, kenapa di sini menggunakan wa ba'du? Ya karena ini dzurur syair gitu. Kalau misalkan menggunakan amma ba'du nanti wazannya tidak cocok. Makanya di sini kemudian waw yang terdapat dalam kata wa ba'du adalah waw naibah dari amma. Artinya kalau bukan nazam maka yang tepat menggunakan amma ba'du. Jadi perlu diperhatikan ini bagi kita yang senantiasa misalkan mengisi acara, mengisi sambutan. Maka ketika kita ba'dal hamdillah, ya, ba'dal hamdillah, setelah kita memuji kepada Allah kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW, maka disunatkan ditutup dengan amma ba'du. Baru setelah itu kita memulai pembicaraan topik atau tema yang akan kita bahas. Jadi sekali lagi, amma ba'du, meletakkan amma ba'du dalam pembicaraan, dalam berpidato misalkan, dalam sambutan misalkan, setelah mengucapkan, setelah kita memuji dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, itu merupakan hal yang sunnah. Dan yang perlu diingat bahwa yang paling tepat adalah amma ba'du, bukan wa ba'du. Jadi kalau di dalam asar, ya, di dalam perkataan yang bukan bentuknya nazam, maka yang paling tepat adalah amma ba'du, bukan wa ba'du. Tetapi kenapa di sini di nazam ini menggunakan wa ba'du? Ya karena ini merupakan nazam. Ketika misalkan menggunakan amma ba'du, maka nanti wazannya tidak sesuai dengan kaidah ilmu syair. Makanya kemudian di sini ditafsiri bahwa waw yang dimaksud di sini adalah waw naibah an amma. Wal muradu dan adapun yang dikehendaki bi wa ba'du dengan lafaz wa ba'du, ay wa ba'dul hamdilillah, yaitu setelah memuji kepada Allah, wassalati dan bersalawat, wassalami dan salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay ba'dal hamdalah wal basmalah, adapun setelah hamdalah wal basmalah dan basmalah, wajaba wuqu'ul fa'i ba'da, wajib terdapat
fa ba'daha setelah hamdalah itu, setelah wa ba'd itu. Nah, ini salah satu kaidah juga ini. Jadi ketika kita sudah mengatakan amma ba'du, maka kalimat setelahnya harus diawali dengan fa. Tetapi ini berlaku untuk bahasa Arab ya. Berlaku untuk bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab ya, kalau kita misalkan berpidato atau menyambut, melakukan sambutan dengan menggunakan bahasa Arab, maka setelah kita mengatakan amma ba'du, maka kalimat setelahnya harus diawali dengan fa. Makanya di sini wa ba'du fal qasdu. Jadi setelah mengatakan wa ba'du, maka kalimat setelahnya ada fal qasdu, diawali dengan fa. Al qasdu kemudian ditambah dengan fa, fal qasdu. Itu kaidahnya. Kaidah yang biasa digunakan dalam percakapan orang-orang Arab, dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi sekali lagi ini kalau kita berpidato atau sambutan dengan menggunakan bahasa Arab, maka kaidahnya seperti itu. Jadi setelah kita memuji kepada Allah, setelah kita bersalawat kepada Allah, kemudian misalkan diikuti dengan membaca ayat suci Al-Quran ataupun hadis, setelah itu harus ditutup dengan kalimat amma ba'du. Ingat, amma ba'du itu lebih tepat daripada wa ba'du. Wa ba'du bisa digunakan dalam kondisi tertentu saja, tetapi amma ba'du ini yang lebih tepat. Nah, setelah menggunakan amma ba'du, maka untuk memulainya lagi, untuk memulai membicarakan, bercerita, menjelaskan tentang tema ataupun topik yang akan kita bicarakan, maka kita harus memulai dengan fa terlebih dahulu. Makanya di sini wa ba'du fal qasdu bidal manzumi. Seperti itu ya. Fal qasdu wal maqsudu bidal manzum. Fal qasdu adapun tujuan atau maksud bidal manzumi dengan nazam ini, dengan yang dinazamkan maksudnya ay hadzal nazbi, yaitu nazam ini huwa adalah taysirun nasari, mempermudah nasar, mempermudah tulisan yang berbentuk bahasa, alladzi yang katabahu, menulisku terhadap alladzi Ibnu Ajurrum, siapa Ibnu Ajurrum, rahimahullah, semoga merahmati, hu terhadap Ibnu Ajurrum, Allah, siapa Allah. Jadi maksud dari tujuan dari pembuatan nazam ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah untuk mempermudah tulisan atau matan kitab Ajurumiyah yang ditulis secara prosa atau secara nasab, seperti itu. Liman arada hifdhahu wa 'ashura 'alaihi ay yahfadha ma qad nusir. Untuk mempermudah terhadap nasar al-majrum, liman terhadap orang, arada yang berkehendak, siapa man hifdhahu menghafal terhadap mansur tadi, mansur Ibnu Majrum, wa 'ashura dan kesulitan alaihi atas man, ayyahfadha menghafal siapa man, ayyahfadha apa menghafal siapa man, ma terhadap sesuatu qad nusira yang dinasarkan, apa itu ma, yang diprowasakan, apa itu. Jadi ini tujuannya adalah untuk mempermudah bagi siapapun yang hendak menghafal dan kemudian ia kesulitan untuk menghafal kitab-kitab yang ditulis secara nasab, yang ditulis berbentuk prosa. Maka tujuannya ditulis dalam bentuk nazam adalah untuk mempermudah menghafal. Karena memang ketika dinazamkan itu biasanya lebih mudah untuk dihafal daripada yang berbentuk nasab.
Faman arada hifdzan Nasr ibn Ajrum, faman baka barang siapa arada yang berkehendak siapa man hifdzan Nasr ibn Ajrum menghafal Nasr ibn Ajrum, wa sa'uba dan kesulitan siapa man alaihi atas Nasr, zalika hal itu fa'alaihi maka wajib atas man bihifdzi hadzal nazmi menghafal nazm ini. Lianna hifdzan nazmi karena sesungguhnya menghafal nazm ashalul lebih mudah min hifdzin nasri dari menghafal nasr. Jadi jika kita ingin menghafal nasrnya Ibnu Ajrum, ya cukup hafalkan nazm ini. Karena sebenarnya nazm ini plak ya, isinya itu memang murni mengambil dari apa yang terdapat di dalam kitab Jurumiyah itu, di dalam kitab Matan Jurumiyah itu. Hanya hanya kalimat saja yang berbeda. Kalau Ibnu Ajrum itu kalimatnya berpola susunan kalimatnya, susunan penulisnya itu berpola prosa, berbentuk prosa, tetapi kalau yang ini berbentuk nazm, tetapi isinya, substansinya itu sama saja dengan yang ada di kitab ini Nazm Asy-Syinkiti dengan yang di dalam kitab Matan Ajurumiyah itu isinya sama, hanya beda penyusunan tulisannya saja. Wallah, dan kepada Allah asta'inu minta pertolongan siapa saya fi kulli amal dalam setiap amal pekerjaan. Ilaihi kepada Allah qasdi tujuan saya, wa alaihi dan atas dan kepada Allah al-muttakkal bertawakal siapa saya. Qaulun nazim perkataan nazim, wallaha asta'inu lafaz Allah asta'inu taqaddama mendahulukan, taqaddama apa maksudnya? Taqaddama al-maf'ulu bih. Taqaddama apa dalam bahasa Indonesia? Taqaddama berada di depan itu. Al-maf'ulu bih apa maf'ul bih? Wa huwa dan maf'ul bih itu kalimatullah, kalimatu Allahi adalah kalimat Allah. Taqaddama 'ala al-fi'li, taqaddama mendahului ya, taqaddama mendahului apa kalimat Allah 'ala al-fi'li atas fi'il asta'inu, lafaz asta'inu, wa hadha taqdim dan pendahuluan ini yufidu memberikan faedah. Apa itu hadha taqdim? Al-hasra ringkas ya, wal qasd dan tujuan. Ai asta'inullah, ai artinya asta'inu minta pertolongan siapa saya Allah terhadap Allah, la ghairaha bukan kepada yang lainnya. Haitsu khassasal isti'anah, haitsu di mana khassasa mengkhususkan siapa muallif al-isti'anah terhadap isti'anah, minta pertolongan ini billahi azza wa jalla terhadap Allah azza wa jalla. Summa yu'linu an-nadhimu, kemudian yu'linu menghilangkan atau menginformasikan an-nadhimu siapa nadhim, yarhamullahu semoga memberikan rahmat terhadap nadhim Allah Rasulullah, annahu sesungguhnya nadhim yatawakkalu bertawakal pasrah siapa nadhim Allah atas Allah haqqat taquli dengan sebenar-benarnya pasrah, wa la yaqsudu bihadzal amali dan tidak bermaksud bihadzal amali dengan pekerjaan ini illa wajhallahi ta'ala kecuali karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di akhir beliau muallif ini meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallaha asta'inu fi kulli amal. Jadi apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau akan kerjakan untuk menyusun kitab nazam ini, beliau tetap asta'in
beliau tetap isti'anah terhadap Allah SWT, meminta pertolongan karena memang kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah harus mengakui, harus mengimani bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya di sini di akhir muqaddimahnya beliau melantunkan wallaha asta'inu. Susunannya juga maf'ulnya didahulukan. Ketika maf'ulnya didahulukan itu memiliki arti al-hasr, al-ikhtisar, bahwa tidak ada selain Allah yang bisa dimintai pertolongan. Kita punya teman, punya sahabat, dan itu sebenarnya pertolongan biasa. Tanpa pertolongan dari Allah, kita juga tidak akan bisa minta pertolongan kepada para sahabat, para teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi wallah asta'in. Ini sama dengan al-fadl, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maf'ulnya didahulukan, Allahnya didahulukan. Ini berarti bahwa selain Allah kita tidak bisa meminta pertolongan. Hanya Allah lah yang bisa kita mintai pertolongan dari setiap urusan kita. Baik, barangkali ini saja yang dapat kita kaji hari ini. Kita mengkaji tentang muqaddimah terlebih dahulu. Kita mengkaji tentang bagaimana muallif kitab ini memuji kepada Allah, bersalawat kepada Allah, kemudian menjelaskan tentang cikal bakal kenapa nazam ini terbentuk, terkarang oleh beliau. Akhirnya kita tutup. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat, dan saya meyakini bahwa jika apa yang saya jelaskan, jika apa yang saya uraikan itu benar murni dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi jika salah itu murni karena kebodohan dan kedunguan saya sebagai manusia, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wa akhiran ini, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.